Dia tampak seperti diriku sendiri. Jadi Dabao memberitahu presiden bahwa dia perlu ke kamar mandi. Sementara Erbao memberitahu maminya bahwa dia perlu ke toko serba ada. Jadi kedua bayi lucu itu bertemu di area istirahat dengan kecocokan yang ajaib. Kita terlihat sangat mirip. Jadi kamu adik perempuanku, maka aku kakak perempuanmu. Maka aku punya ayah. Nenek sihir itu memang bukan ibuku. Saat itu, wanita cantik dan direktur menemukan bahwa anaknya menghilang. Dengan panik mencari di seluruh kawasan. Tiba-tiba, payung di area istirahat menghalangi wanita cantik itu. Direktur cepat tanggap. Ia menahan payung dan memeluk wanita cantik itu. Saat itu, direktur tiba-tiba merasa bahwa orang di depannya terlihat familiar. Saat itu, seorang karyawan mendekat, menanyakan apakah kedua orang tersebut terluka. Keduanya dengan canggung segera melepaskan satu sama lain, menegaskan bahwa mereka bukan suami istri. Saat itu asisten membawa kakak ke lokasi. Adik juga datang ke sisi ibu. Akhirnya keduanya membawa anak masing-masing dan berpisah. Namun kedua anak menggemaskan itu sudah saling bertukar nomor kontak. Kakak pulang ke rumah dan mulai bersikap dingin pada wanita tersebut. Wanita licik itu menyuapi dia, tapi dia tidak mau makan. CEO menyadari semua makanan ada cabai. Dabao alergi terhadap cabai. Namun wanita licik itu sama sekali tidak menyadarinya. Ini membuat Dabao semakin curiga bahwa dia bukan ibu kandungnya. Akhirnya, Dabao marah dan pergi dari rumah. Pergi mencari Erbao. Nenek sihir itu terlalu jahat. Jangan biarkan dia mendekat. Ayah menjadi ibu tiri kita. Sekarang satu-satunya yang bisa membantu ibu adalah kita. Kita harus mencari cara agar ayah dan ibu bersama. Ayah sudah dekat. Aku pergi dulu. Hati-hati ya. Pada saat itu, CEO menemukan hotel berdasarkan lokasinya, dan akhirnya membuka pintu kamar wanita cantik tersebut. Mereka bertemu lagi. Kamu lagi? Mas, ini. Ada apa? Kamu mencariku? Baiklah, apa yang kamu inginkan? Perhatian, yang mengetuk pintu ini adalah kamu. Saat dia belum ada di pagi hari, kamu telah bertanya. Sekarang lokasi ponselnya menunjukkan di kamar kamu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Apa yang harus aku jelaskan padamu? Zhao Zhao. Dengan apa kamu bisa masuk ke kamarku sembarangan? Serahkan Zhao Zhao padaku. Aku sudah bilang, aku tidak pernah melihat putrimu. Saya sudah banyak melihat wanita sepertimu. Untuk mendekatiku, kamu menggunakan seorang anak sebagai umpan. Sesuatu yang akan kamu bayar harganya nanti. Saya juga seorang ibu. Saya sangat mengerti apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi dia benar-benar tidak ada di sini. Silakan pergi. Bukankah itu hanya ingin uang? 1 juta. Aku sudah bilang tidak ada di sini. 5 juta. Tidak tahu. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kau menggangguku, tidak ada hasil baik. Apa yang kau bicarakan? Kau gila. Kau. Lepaskan leluhur saya. Miss sudah pulang. Ini adalah kesalahpahaman hari ini untuk Miss Jiang. Saya akan memberikan Anda kompensasi 50 juta yuan. Jika Anda membutuhkan apapun di masa depan, Anda bisa datang langsung kepadaku. Ini adalah apa yang Anda cari, bos. Ayah Anda hari ini akan mengadakan pesta ulang tahun dan secara otomatis menetapkan bahwa Anda dinyatakan meninggal karena menghilang selama 5 tahun, dan akan mentransfer semua saham Anda kepada Jiang Yuan. Baik, saya mengerti. Butuh kita. Tidak perlu, ada beberapa utang yang ingin saya bayar sendiri. Teringat sudah lama tidak bertemu. Tidak heran. Putri Jiangnan. Sekali lihat sudah jelas dia adalah putri bangsawan. Saya dengar Jiang Yuan melahirkan seorang anak untuk pewaris keluargamu. Ini jelas masa depan adalah nyonya mudamu. Semua orang. Selamat datang ke pesta ulang tahun ibu saya, Jiang Mu. Hari ini ada sesuatu yang penting yang akan saya umumkan. Karena putri bungsuku, Jiang Li, hilang selama 5 tahun. Untuk perkembangan perusahaan, saya memutuskan untuk mentransfer seluruh sahamnya kepada putri sulungku, Jiang Yuan. Saya menentang. Saya menentang. Siapa kamu? Urusan keluarga Jiang kami, kamu berani campur tangan? Aku adalah Jiang Li. Jiang Li, bukankah dia dikabarkan sudah meninggal? Dikatakan bahwa putri keluarga Jiang sangat jelek. Bahkan dia ditolak lamaran oleh keluarga Gu. Ternyata dia juga seorang wanita cantik. Kamu.
Bukankah kamu sudah hilang selama 5 tahun? Kamu bagaimana bisa kembali? Xiang Li, kamu masih berani datang? Anak perempuan dari selingkuhan, berani-beraninya menguasai hartaku. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu omong kosong, kamu hilang selama 5 tahun. Semua orang mengira kamu sudah mati. Seharusnya aku yang mewarisi ayah. Kakak, aku tidak mati untuk mengecewakanmu. Datang tepat waktu. Selama 5 tahun ini, kamu tidak pernah terlibat dalam urusan grup. Manfaatkan kesempatan ini untuk menandatangani surat pengalihan saham. Keluarga Jiang didirikan oleh ibuku. Aku tidak akan membiarkan jerih payah ibuku jatuh ke tangan anak selingkuhan. Jangan bicara sembarangan. Pak, adik perempuan, dia langsung memfitnah saya begitu kembali. Jelas-jelas ingin membuat keluarga Jiang malu. Tidak bisa belajar aturan. Saya akan mengajarkanmu dengan baik. Kalau begitu, saya akan mengajarkanmu dengan baik. Xiaolin, apakah kamu tidak ingin tahu tentang anak haram itu? Hari ini jika kamu tidak menandatangani surat pengalihan saham ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. HMPH, tanda tangani untukku. Sudah bertahun-tahun. Muka menjijikkanmu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Saudariku, aku sarankan kamu cepat-cepat tanda tangani saja. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun. Keluarga Jiang sudah bukan milik kalian untuk diatur. Apakah begitu? Maka rencanamu mungkin tidak akan berhasil. Mereka ini adalah kakak perempuan baikku. Dia secara terbuka menarik perhatian suami adikku di belakangku. Seorang ketiga seperti ini masih berharap untuk mewarisi sahamku. Tidak menyangka dia layak. Kakek, ini apa yang terjadi? Jangan percaya padanya. Semua ini dibuat oleh Jiang Li. Dia tidak ingin aku mewarisi saham. Oh, ternyata dibuat. Tentu saja, Baginda Putri Jiang tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Jiang Li selama bertahun-tahun. Pikiran jahatmu tidak berubah sedikit pun. Karena beberapa saham berani mengkhianati Jiang Yuan. Dia adalah kakak perempuanmu sendiri. Kakak, kau tahu sendiri apa yang pernah kau lakukan. Adik, kau salah paham dengan aku. Kau segera tanda tangani kontrak ini. Aku akan memaafkanmu. Kau tetap akan menjadi adikku yang baik. Yuan sudah tidak memikirkan kesalahanmu sebelumnya. Jangan tidak menghargai kebaikan. Ini. Jangan lupa bahwa kau masih bernama Jiang. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian mendapat apa yang kalian inginkan. Aku Jiang Lin bersumpah akan membuat kalian kehilangan segalanya. Bangsat, satpam, cepat tangkap dia. Bersikaplah baik. Jiang, 5 tahun yang lalu kau tidak bisa melindungi diri sendiri. Seorang anak meninggal. Bagaimana 5 tahun berlalu, kau masih begitu lemah? Hari ini kontrak ini harus ditandatangani meskipun tidak ingin. Jiang, jangan bersikap bodoh, berhenti. Berhenti. Siapa yang memberi kalian keberanian sebesar ini? Berani membuat keributan di wilayah keluargamu saya. Aduh, tuanmu. Kenapa kau datang? Ternyata dia adalah Mu Jings, pemimpin dari Mu Group. Wow, ini dia Mu Zong yang terkenal. Sangat tampan, ingin sekali menikah dengannya. Jings. Ini adalah wanita tanpa malu itu. Ingin mengambil sahamku. Kamu harus membantuku. Ya, itu tidak benar karena saham itu ditinggalkan untukku oleh ibuku. Hentikan itu. Ibumu sudah meninggal. Itu adalah milikku. Aku akan tinggalkan untuk putriku. Ada apa denganmu? Haha. Musau, aku membuatmu tertawa. Aku akan memberitahu orang untuk mengusirnya. HMPH, aku lihat siapa yang berani. Jings, kenapa kamu berbicara mendukungnya? Dia hanyalah seorang perempuan iblis. Sebelumnya, karena berhubungan sembarangan, dia melahirkan anak haram. Kamu jangan sampai terpesona olehnya. Ya, benar, bersentuhan dengannya itu tidak beruntung. Nona Qiang adalah temanku. Xiao Dong, dia harus bertanya padaku terlebih dahulu, siapapun dia. Jings, ini semua salah paham. Tadi adalah adikku yang tidak mengerti, menyakiti ayah. Itu sebabnya ada kesalahpahaman. Jings, kita. Jings, Mr. Mu. Ayah, begitu Jiang Li kembali, langsung menggoda Mr. Mu. Kalau Mr. Mu tahu tentang kejadian tahun lalu, kita tutup mulut. Perkara ini sama sekali tidak boleh bocor. Ini tidak akan dibiarkan begitu saja.
Bolehkah Anda meletakkan saya turun, tuanmu? Tidak menyangka kita bertemu lagi begitu cepat. Ternyata Anda adalah nona kedua dari keluarga Jiang, Xiang Li. Terima kasih atas bantuan Anda, tuanmu. Nonamu telah menghilang. Saya melihat dia dibawa pergi oleh seorang wanita. Maksudku, wanita itu adalah dia. Miss Xiang, tolong jelaskan untuk saya. Presidenmu, ini jelas anak saya. Jika Anda tidak percaya, saya bisa minta Wan Wan keluar untuk bertemu Anda. Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan. Halo, ada apa? Apakah Anda melihat putri saya? Tidak, tidak melihat, tidak melihat. Halo Wan Wan. Apakah Anda melihat putri saya? Tidak. Apakah Anda melihat putri saya? Tidak. Halo. Apakah Anda melihat putri saya? Tidak. Nyonya Jiang. Mu Zongwan tidak ada. Bisakah kau mencarinya untukku? Aku khawatir keluarga Jiang akan merugikan dia. HMPH Ye Cheng. Segera panggil semua makanan. Lokasilah hotel. Pastikan dua anak itu dipisahkan. Panggil rekaman CCTV di sini. Berhenti, perbesar di sini. Itu mereka. Bisakah kita melihat mereka pergi ke lantai mana? Seharusnya mereka pergi ke lantai atas, tapi di sana tidak ada kamera pengawas. Tidak tahu lokasi pasti. Lantai atas ada ruang istirahat saya. Mereka pasti pergi ke kamar saya. Tenang, kita akan mencari mereka sekarang. Aku punya ide. Kita bisa membuat orang tua kita bersatu kembali. Apa idemu? Ikuti kataku selanjutnya. Kita tukar identitas. Pura-pura menjadi orang lain. Cari cara untuk membuat orang tua kita bersama. Tapi bagaimana jika terjadi kesalahan? Jadi, hanya bisa berhasil. Tidak bisa gagal. Kakak, aku takut. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ini adalah kamar istirahat pribadiku. Aku yakin mereka pasti ada di dalam. Ibu, akhirnya kamu datang. Dai, kamu ngapain di sini? Ayo pergi. Dai. Ayah, celanaku robek. Bisa kita pulang dan ganti yang baru? Ternyata kamu bersembunyi di sini karena celanamu robek. Baiklah, kita pulang. Ayah, aku tidak ingin berjalan sendiri. Bisakah kau menggendongku? Hari ini malah memintaku menggendong, dan bersikap imut padaku. Akhirnya masih saja seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa dewasa ia pura-pura, dia tetap butuh ayahnya. Akan kusembunyikan diri nanti. Jangan pergi, tunggu sebentar. Ada apa? Ayo cepat turun. Ayah, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Kita cari di tempat tadi. Baiklah, mari kita cari. Siap. Komandan, sepertinya dia juga sudah menemukan anaknya. Tidak baik, kita mungkin ketahuan. Tidak ada apa? Ibu, perutku sakit. Ayo kita pulang. Cidi, sudah waktunya makan. Datang. Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Ayah, ini semua kan makanan pembuka? Kenapa tidak ada makanan pokok? Seperti Mao Sue Wang, ayam pedas dan daging tumis. Nona, bukankah kamu tidak suka makanan pedas? Dan tidak makan makanan yang terlalu berat? Makan makanan seperti itu tidak sehat. Kakak, aku hanya bercanda. Saya paling suka makan salad. Kehidupan sehari-hari kakak terlalu keras, ya? Saya harus segera membuat ayah dan ibu tinggal bersama. Makanlah lebih banyak. Biarkan kakak tahu apa itu makanan enak. Jika makanannya terlalu pedas untuk Wan Wan, kita tidak perlu memakannya. Tidak apa-apa, ibu sudah bilang. Wan Wan biasanya paling suka makan pedas. Wan. Bagaimana? Mungkin terungkap lagi? Gejalanya mirip sekali dengan alergi cabai.
Mama, aku rasa aku agak demam. Tiba-tiba alergi. Apakah ini berkaitan dengan demamku? Benar, mengapa aku tidak pikirkan sebelumnya? Kami baru saja kembali dari luar negeri. Lingkungan yang menyebabkan penurunan kekebalan juga normal. Maaf ya. Semua ini salah ibu yang ceroboh. Ibu akan segera menggantinya untukmu. Tunggu di sini ya. Baiklah, Untungnya reaksi cepat. Tidak ketahuan. Zhao Zhao, sudah larut. Saatnya tidur. Ayah tidak mau tidur bersamaku? Ada apa dengan Zhao Zhao hari ini? Selera berubah, kepribadian juga berbeda, seolah-olah menjadi orang lain. Zhao Zhao, apakah kamu menemui orang aneh di hotel hari ini? Sial, apakah akan ketahuan? Tidak ada, Zhao Zhao, aku ngantuk. Zhao Zhao mau tidur. Mulai besok, amati setiap gerakan Zhao Zhao dengan seksama. Laporkan padaku kapan saja, ya. Mami, kamu terlalu susah sendirian. Bagaimana jika kita cari ayah untuk Wan Wan? Wan Wan juga ingin ada yang merawat. Ibu. Ibu tidak sulit. Ibu punya selamat malam. Selamat malam adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kau tidur dulu ya. Siang Li akhirnya menemukanmu. Memang kamu. Apakah kamu bisa lebih menjengkelkan lagi? Kembali hanya untuk menggoda pria saya. Saya tidak punya waktu untuk ikut gila denganmu. Cepat pergi, kalau tidak saya akan panggil keamanan. Apa yang saya katakan tidak benar? Kamu tinggal di hotelmu hanya untuk menggoda Mu Jing, kan? Apakah kamu pikir wajahmu yang sudah baik akan membuat pria melihatmu? Kau bermimpi, Jiang Yuan. Awalnya sengaja menjebak saya hanya untuk mendapatkan Mu Jing, bukan? Sepertinya aku tepat sasaran, tapi tampaknya Mu tidak tertarik padamu. Jiang Li, jangan cepat bangga. Mu Jing membantumu hanya untuk nama baik hotel. Kalau dia tahu kalau kamu adalah seorang wanita yang pernah beranak, kamu lihat apakah dia akan mempedulikanmu lagi. Apakah itu masalahnya? Bukankah lebih baik menghabiskan waktu untuk berbicara denganku? Lebih baik kembali dan pikirkan bagaimana agar Mu Jing melihatmu lebih sering. Ibumu sangat berisik. Siapa yang datang? Mu Zhao Zhao, kenapa kamu di sini? Kau ini orang yang tidak tahu terima kasih. Ayo sini. Berani sekali kau menyentuhku? Jiang Yuan, apakah kau mengira aku masih Jiang Li yang bisa kau perlakukan semena-mena seperti 5 tahun yang lalu? Aku peringatimu. Jika kau berani menyentuh putriku lagi, aku akan membuat hidupmu menjadi neraka. Kau tidak akan bisa mati atau hidup dengan tenang. Hai Jiang Li. Dan kau, istrimu yang kejam ini, kalian berdua tunggu saja. Wan Wan tidak ketakutan, kan? Ibu di sini, jangan takut. Tapi, Jiang Yuan sepertinya mengenali Wan Wan. Apa masalahnya? Si kecil Jiang Lin itu lagi main apa? Si kecil Jiang Lin itu berani memukulku, dan dia membawa putrinya juga. Kalian tahu tidak? Putri Jiang Lin mirip sekali dengan si kecil Jiang Lin itu. Bagaimana mungkin persis sama sekali? Mungkin dulu Jiang Li sedang mengandung kembar. Dulu saat Jiang Li hamil. Untuk menjaga kerahasiaan, kita tidak pernah membawanya untuk pemeriksaan. Mungkin dia sengaja menyembunyikan dari kita. Tidak heran dia menghilang setelah melahirkan. Ternyata ini adalah anak yang tidak diinginkan. Ayah, ibu, kalian harus membantu saya. Hal ini tidak boleh diketahui Mo Jing. Kalau tidak, kita akan mati. Bagaimana kalau kita bunuh Jiang Li saja? Siang Lin, saya memanggilmu untuk bicara tentang pengalihan saham. Kenapa tidak membalas pesan? Ini adalah restoran bintang 5. Jika kalian mau minta-minta, kalian bisa ke dapur belakang. Mungkin kalian bisa menemukan sisa-sisa makanan yang diberikan kepada kalian. Kecil Lin, kecil Lin. Kau pergi dari rumah selama 5 tahun tanpa kabar. Barangkali baru kau pulang sekarang marah-marah. Ayahmu juga terlalu tidak terdidik. Namun juga benar, kami juga tidak bisa menuntutmu terlalu tinggi. Bagaimanapun juga, ibumu meninggal terlalu cepat. Kau tidak layak membicarakan ibuku. Gadis mati, kau berani menyentuhku. Cukup.
Jiang Li. Aku tidak akan menghitung kesalahanmu tentang acara kemarin. Tidak pulang ke rumah dan tinggal di hotel jelas membuat orang tertawa tentang keluarga Jiang kita. Kemas barangmu. Sekarang ikuti aku pulang. Pulanglah. Dulu Anda sendiri yang bilang keluarga Jiang tidak membutuhkan seorang wanita tidak malu-malu seperti saya. Lalu bagaimana? Sekarang ternyata baru sadar masih ada nilai keuntungan yang belum Anda peroleh dari saya. Tidak mau menyesal? Jiang Li. Saya sarankan jangan memaksakan diri. Siapa yang tidak tahu bahwa Jiang Li dulu adalah orang yang dibenci dan dijauhi? Sebuah tikus busuk yang dipukuli ketika melintasi jalan. Dan kau pikir hanya dengan menyembuhkan wajahmu kau bisa merendahkan kami? Aku muntah. Aku hanya mencoba memberimu nasihat. Lebih baik tanda tangani perjanjian saham dengan baik. Jika tidak, kau akan mati lebih cepat dibandingkan ibumu yang pendek usianya. Anak durhaka, kau gila, kau berani memukul anakku? Kamu siapa sih? Aku melihat ibumu, aku ingat kamu adalah orang yang lebih tua, jadi aku tidak melakukan apa-apa padamu selama bertahun-tahun. Memberi wajah tanpa rasa malu. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Gadis sialan, aku akan melawanmu. Aku ingin kalian berpikir matang-matang di sini. Tapi ini adalah wilayah keluargamu. Berani membuat keributan di sini. Konsekuensinya, apakah kalian bisa menanggungnya? Apa kamu berani mengancamku? Dasar brengsek, aku akan melawanmu. Cukup, jangan sampai keluargamu tahu. Jiang Li, saham yang ada di tanganmu harus segera diserahkan. Jika tidak, anakmu akan berakhir seperti yang dulu. Tidak akan pernah melihat matahari besok. HMPH. Tidak bisa. Tidak bisa terus membiarkan mereka mengancam saya. Sekarang harus cepat. Segera ambil kembali perusahaan ibu. Tidak boleh membiarkan orang-orang Jiang terus bertindak sembarangan. Pengambilalihan saham sudah berjalan sesuai rencana, kan? Mengapa proyek ini masih tidak bisa dilanjutkan? Nona Jiang, perusahaan yang ditinggalkan oleh ibu Anda sekarang memiliki 30% saham yang dimiliki oleh orang lain. Kecuali semuanya ditarik kembali. Kalau tidak, hanya mengandalkan saham kita tidak bisa bersaing dengan ayah Anda. Lalu saham itu di tangan siapa? Grupmu, Mu Jings. Email dari Jenderal Jiang sudah dikirim kepada Anda. Itu dia. Saya tahu. Aku yang bertanggung jawab di pihak Mu Kenze. Sisanya akan berjalan sesuai rencana. Ternyata ayah memiliki sesuatu yang diinginkan ibu. Wang Wan, aku sudah menemukan kesempatan untuk mempertemukan ayah dan ibu. Buka file di sebelah kiri. Masukkan perintah. Baik. Ada suara langkah kaki. Cepat tutup file itu. Nah, cari tempat untuk bersembunyi. Nyonya terlihat lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Kesehatan tubuhnya juga lebih baik. Bagaimana dengan teh sore Dokter Ajaib? Belum ada kabar yang spesifik. Sejak Dokter Ajaib kembali ke negara ini, aktivitasnya menjadi lebih misterius. Sudah lama begini tanpa kemajuan. Kenapa kamu tidak makan? Jadi, bosmu beri aku waktu lagi. Saya beri kamu waktu. Siapa yang memberi waktu untukmu? Menurutku kamu juga tidak perlu bekerja. Kamu besok. Besok jam 4 sore, bosmu, Dokter Ajaib akan muncul di Cafe Lev Bang. Baik. Besok saya akan meminta Dokter Sakti untuk turun gunung. Besok sore kita bertemu di Cafe Lev Bang. Apakah ini pertemuan dengan pemegang saham? Siapa yang pesan Americano? Tolong ambilkan. Pelayan saya. Tuanmu. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Aku di sini mencari seseorang. Nona Jiang, kamu. Aku juga ada janji dengan seseorang, tapi dia belum datang. Halo, selamat pagi. Saya Jiang Li, yang ada janji denganmu sore ini. Nona Qiang, saya tidak ingat pernah meninggalkan nomor telepon untukmu. Sepertinya orang yang saya perhatikan memang cukup berbakat. Namun, kenapa dia tidak memberitahu saya? Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Tidak peduli, karena kesempatan sudah datang. Saya tidak boleh melewatkannya.
Tuanmu, saya tahu kamu memiliki 30% saham keluarga Jiang. Saya bersedia untuk mengakuisisi semuanya. Sepertinya kamu memiliki dendam yang dalam terhadap keluarga Jiang. Ini urusan pribadi saya. Selama kamu mau, saya bersedia mengakuisisi dengan harga di atas 10% dari pasar. Pembayaran sekaligus. Sayang sekali untuk Nona Jiang. Saya sementara tidak ingin terlibat dalam kekacauan keluarga Jiang. Orang seperti Mujing bagaimana mungkin mengincar keuntungan kecil? Apa sebenarnya yang lebih dia pedulikan? Tunggu, apakah dia sedang mencari dokter dewa? Tuanmu, sebenarnya saya adalah orang yang Anda cari. Tuanmu, ada yang tidak baik. Penyakit Nona sepertinya kambuh lagi. Tunggu saya akan segera kembali. Tuanmu, Kamu tidak apa-apa, tidak bisa pergi. Datang. Kami akan berbicara tentang hal-hal yang sudah membuat Miss Jiang muak nanti. Anakku sakit. Aku harus pergi dulu. Tidak terpikir bahwa presidenmu yang dikabarkan tidak peka ternyata adalah seorang ayah yang baik. Jangan khawatir, presidenmu. Nona hanya makan banyak minuman dingin karena ingin merasa sejuk. Dia sedikit demam. Ini bukan kambuhnya penyakit lama, Bu. Kapan kita akan pergi ke taman bermain? Ternyata kakak ipar biasanya berpura-pura kuat di depanku. Sayangnya, Jiang Yuan tidak bisa memberikan kasih sayang seorang ibu. Tenang saja, sayang. Ayah ada di sini. Tidak akan membiarkanmu menderita. Kamu pergi ke hotel. Carilah semua informasi tamu yang menginap pada tanggal 15. Apa? Jiang Li ternyata sedang membeli saham. Sepertinya dia benar-benar ingin berkonfrontasi denganku. Ayah. Anda sengaja ingin menyelamatkan nyawanya, tapi dia ingin membunuh kita. Saya rasa kita tidak bisa menunggu lagi. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi Jiang Li kembali dengan gembar-gembor. Kalau dia mati sekarang, pasti ada yang akan mencurigai kita. Siapa bilang kita harus membunuhnya? Terkadang, orang hidup lebih berguna daripada orang mati. Ibu. Cui Jin, kau tidak sedang membicarakan kerjasama tanah di Chengdu? Jika proyek itu bisa didapatkan, orang dari grup tentu akan menaikkanmu, dan pasti tidak akan ada keraguan lagi. Tentu saja aku tahu. Tapi Huang Zong bukanlah orang yang mudah diatur. Huang Zong paling suka dengan wanita. Kita rancang kembali Jiang Li. Kirim ke tempat tidurnya, lalu ambil bukti. Bukankah itu 2 burung dengan 1 batu? Nanti proyeknya akan jadi milikmu. Dan saham Jiang Li juga akan jadi milikmu. Hewan sedang makan buah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, lihat. Ini aku, ini kamu. Ini ayah, ini. Halo, Jenderal Jiang. Aku tidak akan menyerahkan saham ini padamu. Jangan menghubungiku lagi jika tidak ada urusan. Jiang Lin, kamu tidak penasaran apakah anak yang kamu lahirkan dulu masih hidup atau sudah mati? Kamu bilang apa? Besok malam jangan sampai hilang di ruang 320. Xiao Li, duduk, duduk, cepat duduk. Ceritakan, anak itu sebenarnya di mana? Xiao Li, sebelumnya kami yang salah. Tapi di dunia ini, siapa sih orang tua yang tidak memikirkan anaknya? Bukankah begitu? Hei, duduk dulu. Aku akan tuang air untukmu. Tuang air. Hei, Xiao Li. Aku tahu kau marah. Tapi ayah juga hanya ingin yang terbaik untukmu. Kau sendiri belum menikah dan membawa seorang anak. Bagaimana orang lain akan melihatmu? Aduh, hari ini santai saja. Makan saja sesuka hati. Makan saja sesuka hati. Xiao Li, ayo, minum segelas air. Ngobrol pelan-pelan dengan papamu. Jangan terburu-buru ya. Ayo minum air. Minumlah ini. Jaksi tidak perlu. Cepat katakan di mana anakku. Jangan panik, kita akan membawamu untuk bertemu dengannya.
Ah, dia memang seorang wanita cantik. Tidak disangka Jiang Gui, orang tua ini, benar-benar berani. Untuk uang, dia rela menyerahkan putrinya sendiri untuk dijual. Kak Mayer. Hari ini aku akan biarkan kamu merasakan rasa hidup dan mati. Kaki kecil yang nakal. Aku sudah tahu kamu tidak akan tenang. Kamu Jiang Gu tidak bisa berdiri dengan stabil. Bagaimana jika aku juga menyuntikkan satu untukmu? Biarkan kalian merasakan bagaimana rasanya orang di atas ranjang. Orang yang bahkan bisa menjual putrinya. Orang yang merusak keluarga orang lain tanpa rasa malu. Kalian berdua memang sengaja diciptakan untuk pasangan. Jiang Lin, kau jangan berbicara omong kosong di sini. Bagaimana kalau kita berencana untukmu? Kau anak dari keluarga Jiang. Kau seharusnya bekerja untuk keluarga Jiang. Siapa yang bisa melihatmu? Itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan itu sebaiknya kau simpan untuk dirimu sendiri. Kau dan putrimu tidak suka merebut barang orang lain, kan? Hari ini yang ini aku berikan padamu. Pergi sana. Jiang Lin, lihat dengan jelas ini apa? Anakmu lahir sebagai janin mati. Saya sekarang akan membawanya untuk dikremasi. Anak perempuan saya ternyata tidak mati. Kamu membawanya kemana? Jika ingin tahu, tanda tangani surat pengalihan saham ini untukku. Jika tidak, seumur hidupmu kamu tidak akan bisa menemukannya. Grup Siang adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu di dunia ini. Tidak boleh direbut oleh mereka. Anak yang menyebalkan. Dia. Baik, saya tanda tangan. Ini baru benar. Ayo. Sayang, jangan tanda tangan, saya ini. Baiklah, Jiang Li, kamu bersembunyi ke luar negeri hanya untuk menyembunyikan anak haram ini. Iya, HMPH, sepertinya saya benar-benar meremehkanmu. Sepatu tua yang tidak diketahui siapa yang memakainya, dan masih berusaha keras untuk melindungi anak liar kecil ini. Jiang Li, itulah sejauh mana ambisimu. Aku bukan anak liar, ibuku bukan sepatu tua. Ibu, jangan terjebak dengan mereka. Jangan berikan saham kepada mereka. Yang terpenting untuk Wan Wan saat ini adalah menemukan kakakmu. Yang lain kita bicarakan nanti ya. Ternyata ibu selalu tidak melupakan aku. Ia selalu mencariku. Surat perjanjian penyerahan saya bisa tanda tangani. Tapi jika kalian berani menghina putriku di masa depan, saya jamin tidak hanya apa yang kalian inginkan tidak akan kalian dapatkan. Tetapi saya juga akan menghancurkan kalian semua. HMPH. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan Mama terjebak oleh orang jahat. Mama akan membuatku marah. Jangan banyak bicara. Cepat istirahat. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di depan keluarga Jiang. Aku harus cari cara lain. Tenang, nak kecil. Kamu gila ya? Aku rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Aku tahu di mana kakakmu, nak. Wan Wan, apa itu benar? Lelucon. Bagaimana mungkin kamu tahu? Apakah Wan Wan benar-benar tahu di mana kakak? Tidak boleh. Jangan ungkapkan keberadaan kakak. Ibu, perutku sakit. HMPH. Aku sudah tahu. Anak kecil itu jelas sedang berbohong. Jiang Lin, aku sekarang akan pergi keluar untuk mencetak ulang perjanjian. Tunggu aku kembali. Kau baik-baik saja untuk menandatangani perjanjian ini. Aku memperingatkanmu, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mama, kamu mau menemani aku ke kamar mandi? Baiklah, jangan pikir kalau kabur tidak apa-apa. Jiang Lin, kamu harus berpikir jernih. Posisi anakmu masih di tanganku. HMPH. HMPH, benar-benar tidak perlu Mama menemanimu. Tidak apa-apa, Mama, kamu tunggu aku saja. Hei Wan Wan, sekarang cepat keluar. Di Hotel Huajing kamar 2102, Ibu membutuhkan kita. Direktur Hong menaiki penerbangan AZ-306. Semua daftar penumpang ada di sini. Senjata juga ada di pesawat ini. Dan juga muncul di kafe. Apakah dia adalah Tuhan Satuker? Tuhan Satuker terkenal 4 tahun yang lalu. Periksa tempat senjata itu berada saat itu. Dan periksa juga hubungan dia dengan senior Qiu dari keluarga Qian. Tidak boleh ada petunjuk kecil pun yang terlewat. Jinx. Aku sudah menemukan orang yang bisa memberikan perawatan dini untuk penyakitnya. Qian Yuan, berapa kali lagi kamu akan menggunakan alasan ini? Kamu berencana untuk memanfaatkan anak sampai kapan? Apa? Nonamu tidak ada. Ah,
Kamu bawa anaknya kemana? Kamu sengaja menunda waktu. Apakah kamu ingin membawa putriku pergi? Aku tidak tahu apa-apa. Zhao adalah anakku. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat seperti ini padanya? Sebaiknya urusan ini tidak ada kaitannya denganmu. Jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi bersama bukti bahwa kamu pernah menyiksanya. Saat itu kamu tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Ada apa ini? Gadis sialan itu pergi kemana? Ada apa dengan Wanwan? Aku bukan Wanwan. Aku adalah Zhao. Mama, yang benar adalah Wanwan. Aku adalah putrimu Zhao. Putrimu? Benarkah aku tidak sedang bermimpi? Kamu benar-benar putriku? Ini bukan mimpi. Kalau tidak percaya sentuhlah wajahku. Selama bertahun-tahun, kamu kemana saja? Ibu selalu mencarimu. Ibu, penjahat sepertinya akan keluar. Huan, bawa kakakmu cari tempat untuk bersembunyi dulu. Ibu akan datang mencari kalian sebentar lagi. HMPH. Ternyata kau menangis di luar. Menangis juga tidak berguna, menantangku. Inilah nasibmu. Jujurlah dan cepat tanda tangani kontraknya. HMPH. Ingin aku tanda tangan, HMPH. Mimpi saja. Baiklah. Kau tidak ingin punya anak, HMPH? Apakah kau pernah berkata jujur? Bagaimana saya tahu mana yang kamu katakan itu benar dan mana yang palsu? Apakah kamu berani bersumpah? Jika kamu berbohong, kau tidak akan mati dengan baik. Saya rasa kamu tidak menghargai tawaran ini. Makanlah hukuman. Saya sudah merekam kejadian malam ini. Apakah kamu tidak takut saya mengunggahnya ke internet? HMPH. Benarkah? Nah, ini bagus. Aku juga punya sesuatu yang ingin kau lihat. Bagaimana Presiden Grup Jiang menggunakan putrinya sendiri untuk menukarnya dengan keuntungan proyek ini. Mengirimkan putrinya sendiri ke tempat tidur orang lain. Ini adalah bukti bahwa kau dan Presiden Huang berunding untuk mengirimku ke tempat tidurnya untuk menukarnya dengan kualifikasi pengembangan proyek. Ini adalah bukti bahwa kau memberiku obat. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Kau mainkan ayahmu sendiri. Saya sudah menghubungi jurnalis. Mereka sekarang sudah di bawah. Kamu mau coba? Baiklah, kamu memang hebat, Jiang Lin. Tunggu saja. Mami, dia tidak menyusahkanmu, kan? Tenang saja, Mami sudah mengatasi semuanya. Maaf, sudah membuat kalian khawatir, tapi bagaimana kalian bisa menemukanku? Yang pertama menemukanku adalah kakakku. Dia sangat pintar. Kita bahkan saling menukarkan identitas. Kamu tidak sadar, kan? Sayangnya, aku tidak bisa makan makanan pedas. Hampir saja ketahuan oleh Mama. Tenang saja, dua sayang. Apapun yang kalian suka makan di masa depan, Mama akan ingat. Posisi Nona Mo menunjukkan ada di sini. Oh ya, namamu siapa? Sebelumnya kamu tinggal di mana? Namaku Mo. Kalian mau kemana? Jiang Li. Muzong, kenapa kamu di sini? Seharusnya kalimat itu aku yang bertanya padamu, kan? Saat putriku hilang terakhir kali, kamu juga ada di lokasi. Di dunia ini, tidak ada yang secoincidence itu. Kak, ayah terlihat sangat marah. Apakah kita harus pergi? Tidak, sekarang belum waktunya. Ayah juga belum mempercayai ibu. Orang jahat juga belum ditangkap. Lalu bagaimana? Ayah bisa menemukan saya begitu cepat. Pasti ada pelacak di jam tangan. Ayo cepat turun tangga. Bilang pada ayah, kamu keluar karena suka bermain. Aku katakan padamu, aku paling benci wanita seperti kamu yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan simpati. Tuanmu, aku sudah bilang, aku tidak menculik putrimu, dan aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Inilah putriku. Ini jelas Wanwan, bukan? Lihat baik-baik milikku. Aku punya kekasih yang sempurna, tidak pernah terpikir untuk mengganti yang lain. Ternyata pria 5 tahun lalu itu adalah Meng Jings. Sekarang sudah jelas kan? Katakan di mana kau menyembunyikannya.
Apa yang kau lakukan? Saya bilang saya tidak yang membawanya paksa, dan orang yang paling tidak mungkin merugikan dia adalah saya. Ekspresinya tidak terlihat seperti berbohong. Apakah benar-benar saya yang salah mengerti dia? Lokasi ponsel jelas menunjukkan di sini. Apakah kamu benar-benar pernah melihatnya? Tuan Meng Hem. Lokasi Miss ada di taman lantai bawah. Papa, aku menunggumu di lantai bawah. Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak menculik putrimu, kan? Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara manusia dan hantu. Bagaimana kamu bisa melindungi anak-anakmu? Maafkan aku, Miss Qiang. Aku terburu-buru dan salah menuduhmu. Putrimu sakit parah. Jadi aku sangat khawatir. Ayahnya menghiburnya. Sebenarnya sakit apa? Saya akan makan dulu, lalu akan menjelaskan padamu. Selamat tinggal. Ibu, Mu Jings memang ayahku. Selama bertahun-tahun aku selalu di sisinya. Sayang, ini sebenarnya bagaimana? Detailnya aku juga tidak tahu, tapi aku yakin ibu kandungku pasti bukan wanita jahat itu. Wanita jahat? Kamu maksud Jiang Yuan? Dia tidak pernah menyakitimu, kan? Ya, ayah selalu tidak mau dia mendekatiku. Lalu bagaimana kamu bisa menemukanku? Aku mengenali adikku di bandara itu. Tenang, ibu ada di sini. Tidak akan membiarkan orang merebutmu lagi, Mengapa penampilannya bisa begitu lemah? Jika terus seperti ini, waktu Zhao Zhao tidak banyak lagi. Ibu, jangan khawatir, Zhao Zhao tahu bahwa tubuhnya tidak baik. Itulah sebabnya dia ingin segera bertemu ibu. Sekarang sudah bertemu ibu, keinginan hati kamu sudah tercapai. Jangan terlalu banyak berpikir. Erzai, Mami adalah seorang dokter hebat. Dengan Mami di sini, pasti akan menyembuhkanmu. Aku percaya pada Mami. Penyakit Erzai. Bahkan aku pun tidak yakin bisa menyembuhkannya. Zhao Zhao sudah datang. Sayang, bagaimana kabarmu? Zhao Zhao baik-baik saja. Mama, jangan khawatir. Sayang, kamu sudah jauh dari Mama selama bertahun-tahun. Apakah ada yang ingin kamu lakukan bersama Mama? Misalnya pergi ke taman bermain. Ibu, apakah kamu bisa kembali bersama ayah? Orang jahat yang memisahkan kita adalah hukuman. Di mana ayahmu? Dia tidak cocok jadi suamiku. Tapi ibu pasti akan mencari cara untuk menjaga kamu dan Wan-Wan di samping ibu. Sepertinya ibu tidak memiliki kesan baik terhadap ayah. Aku harus mencari cara agar mereka bisa bersama. Oh ya, bagaimana aku bisa lupa bahwa ibu memiliki resep rahasia yang tersimpan di rumah Jiang? Sepertinya aku harus mempercepat gerakan untuk merebut kembali keluarga Jiang. Tenang saja, kakak, aku sudah mengingat semuanya. Hari ini aku pasti akan mencari cara agar Dedi muncul. Selamat pagi, saatnya bangun. Dedi, hari ini cuacanya sangat baik. Ayo temani aku pergi nonton film. Cao Cao sebelumnya belum pernah membuatku menemani dia menonton film. Keinginan ini tentu saja harus diwujudkan. Baik, Cao Cao. Hari ini mau nonton apa? Papa menemanimu. HMPH, terlalu bagus. Rencana berhasil. Mami, semprotkan yang ini. Kita pergi menonton film, bukan pergi kencan. Mengapa harus memakai parfum? Tentu saja untuk mempererat hubunganmu dengan ayahmu. Baiklah, sudah siap, kita akan keluar. Mami, aku mau ambil penjepit rambut. Apa sudah selesai di sana, Wan-Wan? Aku akan membawa ibu keluar sebentar lagi. Ya, apa ya? Papa, aku ingin duduk di sini. Baiklah, datanglah. Bagaimana bisa selalu bertemu dengannya di mana saja, Jiang Li? Apakah dia sengaja mengatur ini? Cao Cao, bagaimana kalau kita pindah tempat duduk dengan Papa? Tidak bisa, saya mau duduk di sini. Ayah terlalu bodoh. Ini saja tidak tahu memanfaatkan kesempatan. Ayah,
saya mau minum cola ya. Ah, kamu ya? Lu Jinze, kenapa kamu di sini? Gu Jinze, kenapa kamu di sini? Memang benar-benar kebetulan ya. Bisa membeli tiket film yang sama hanya untuk menonton film, masih bilang itu kebetulan. Kebetulan seperti ini terlalu banyak untuk dianggap wajar. Orang yang baru saja meraba kaki saya di bioskop adalah kamu. Saya sudah sangat sopan tidak memanggil satpam untuk mengusirmu. HMPH. Sungguh mengganggu. Sekarang kamu tahu rasanya dituduh, kan? Jujur saja, yang paling saya benci adalah orang yang narsis. Ini tidak sesuai dengan perkembangan yang saya bayangkan. Kalau terus begini, Mama akan semakin membenci Papa. Papa, saya tidak mau nonton film lagi. Mari kita pergi. Baik. Ayo. Sebenarnya, Mommy, Daddy hanya berbicara dengan cara yang kasar sedikit, tapi dia tetap orang yang baik. Tenang saja. Tidak peduli bagaimana hubungan saya dengannya, cinta Mommy padamu tidak akan berubah. Sepertinya jalan untuk menjodohkan Daddy dan Mommy masih jauh. Kenapa aku selalu teringat pada Jiang Ling? Zhao Zhao, kenapa kamu belum istirahat juga? Adikku sebenarnya ingin jujur padamu. Tentang Jiang Ling Jie Jie. Jiang Li Jie Jie. Kapan Zhao Zhao jadi sedekat itu dengannya? Zhao Zhao, kamu bilang pada Papa. Apakah dia memaksa kamu untuk mendekatiku? Memang pertemuan kalian aku atur. Tapi bukan Jiang Li Jie yang memaksaku. Lalu mengapa kamu sudah suka Jiang Li Jie sejak awal? Aku ingin Jiang Li Jie menjadi ibuku. Anak ini memang kecil tapi cerdas. Tapi jika dilihat dari sini, memang aku yang salah memahami keadaan. Miss Jiang, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Bisakah kau makan malam bersamaku besok malam sebagai ganti kesalahan? Mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Masih bisa kau lakukan itu dengan sopan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuk Mujings menyerahkan saham grup Jiang kepadaku. Wah. Kamu cantik, kamu mirip dengan cinta pertamaku yang benar. Perhatian, kamu cantik. Mungkinkah aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat? Kamu terlihat cukup familiar bagiku. Ada terlalu banyak hal yang harus kurasakan. Aku malah lupa dengannya. Mungkin kamu pernah membungkukkan badan padaku saat berziarah di Qingming. Tapi kamu masih bisa mengenalku. Berarti kamu punya bakti, cukup unik. Aku suka kamu seperti ini. Katakan lagi padaku. Kalau sudah bertemu, itu sudah takdir. Tinggalkan nomor telepon. Aku berani meninggalkan, kamu berani menelepon? Bagaimana? Kamu sudah mengenali, kan? Saya adalah tunangan yang kamu hindari dan hina, Jiang Li. Jiang Li. Iya. Berkat kebaikan Tuan Gu yang tidak menikahi saya dahulu, saya bisa melihat wajah jijikmu yang sebenarnya. Salam pedang, anjing baik jangan menghalangi, pindahlah. Xiang Lin. Kamu bilang jika dulu kamu terlihat seperti ini, meski kamu dimanfaatkan oleh orang lain, saya tetap bisa menyimpanmu di sampingku seperti kekasih. Cao sungguh. Begitu memaksakan bahwa minta maaf harus dengan memberi bunga. Kembalikan buket mawar itu padaku. Tuanmu, apakah itu bukan Nona Jiang?
Kenapa dia bergandeng tangan dengan pria lain? Siapakah orang itu? Oh, itu adalah putra bungsu keluarga Gu. Dia pernah bertunangan dengan Nona Jiang. Heh. Sambil menunjukkan eksistensinya di hadapanku. Sementara itu, kamu terlibat dengan pria lain, HMPH. Karena kita sudah saling mengenal. Sekarang bersamaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kakak, kamu sendiri hanyalah daging busuk. Kamu bahkan menganggap orang lain seperti lalat. Kamu memukulku. Kamu pikir kamu mengganti wajahmu jadi dewa? Masih berani memukulku? Percaya atau tidak, hari ini aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari pintu ini. Bro, siapa kamu? Kamu tahu aku siapa? Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Siapapun itu, selama di wilayah Jiangzheng, kamu tidak punya kualifikasi untuk menantang saya. Bro, apa kamu tidak takut angin kencang akan membuat lidahmu tergigit? Di medan perang, selain Mu Jings, saya tidak pernah mengakui yang lain. Kamu seorang wanita yang sudah dimainkan oleh pria. Apa Mu Jings akan peduli padamu? Oh, maaf, tuanmu, tidak tahu Anda datang. Maaf tidak menyambut dengan baik. Anda memanggilnya apa? Tuan Gu, orang ini telah mempengaruhi pengalaman makan saya. Juga mengganggu dan menghina tamu saya. Orang tanpa malu seperti ini bisa tinggal di restoran kalian? Maaf, tuanmu, saya akan segera mengusirnya. Biarkan dia tidak pernah muncul di sini lagi. Keamanan, tuanmu. Tadi itu semua salah paham. Saya tidak mengenali orang besar. Tidak pergi, tidak. Bro, aku salah. Tadi terima kasih. Ah. Kenapa listriknya mati? Cepat buka saklar listriknya. Itu. Kalau begitu, kita makan dulu saja ya. Baik. Ini. Kali terakhir di bioskop. Maaf. Tidak apa-apa. Ayah, kita bisa ngobrol tentang beberapa topik yang sama. Miss Jiang. Kamu bilang padaku tentang rencanamu untuk mengakuisisi saham keluarga Jiang. Tuanmu, apakah kamu sudah berubah pikiran? Apakah kamu berniat menjualnya padaku? Untuk saat ini belum ada rencana itu. Tapi jika Nona Jiang mau memberitahuku alasan di balik akuisisi keluarga Jiang, maka mungkin aku akan mempertimbangkannya. Jika kamu kehilangan sesuatu yang paling penting karena dikhianati, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghancurkan segalanya miliknya. Itulah jawabanku. Saya akan membuat mereka semua membayar harganya. Saya akan memikirkan kembali tentang saham tersebut. Tuanmu, jika... Maksud saya, jika saja, Ibu Zhao Zhao ingin membawanya hidup bersama. Zhao Zhao juga bersedia. Apakah kamu akan setuju? Tidak mungkin. Cao Cao hanya bisa tinggal di sampingku, agar bisa mendapatkan perawatan terbaik. Aku pasti tidak akan mengizinkan orang lain membawanya pergi. Sepertinya harus langsung memberitahu Mu Jings. Mu Jings juga tidak akan menerima jika aku membawanya pergi. Nona senjata. Mobilmu sudah datang. Aku akan selalu mempercayaimu. Terima kasih, Mu Zong. Sampai jumpa. Mami. Apakah kamu senang berkencan dengan ayah hari ini? Senang atau tidak senang? Melihat situasi saat ini, apapun yang dipikirkan Mu Jings, atasi Jiang, yang terpenting adalah menyembuhkan Jiang. Miss Jiang, saham-saham yang tersebar dari Jiang sudah hampir semua dibeli di pasar. Jika ingin membeli saham dari pemegang saham lainnya, mungkin masih membutuhkan banyak uang.
Tabungan percayanya yang ditinggalkan ibu belum pernah digunakan. Saatnya untuk menggunakannya sekarang. Soal uang, jangan khawatir. Semua berjalan sesuai rencana. Jiang Guo. Dia mau berbuat apa lagi? Jiang Lin, kamu sudah merasa hebat, ya? Kamu berani menggerakkan uang dari dana trust. Siapa yang memberimu keberanian? Tanpa berdiskusi denganku, kamu bertindak sembarangan. Itu warisan yang ditinggalkan ibuku padaku. Aku bebas menggunakan sebagaimana aku suka. Apa urusanmu? Aku belum mati. Aku masih ayahmu dalam meditasi. Ayah, aku ingat 5 tahun lalu Anda sendiri yang bilang. Anda tidak punya anak perempuan seperti saya. Jiang Li tidak boleh tanpa izinku. Jangan sekali-sekali berpikir untuk menyentuh uang itu. Jika kamu ingin mengurusnya, pergilah temui pengacaraku. Hei Jiang Li, apa kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan anak itu? Ingin mengancamku lagi? Sepertinya dia belum tahu bahwa aku sudah menemukan kebenarannya. Ingin mengancamku? Kamu harus memberikan bukti yang nyata. Kalau tidak, hanya dengan omonganmu, bagaimana aku bisa tahu itu benar atau tidak? Anak itu sudah menderita penyakit parah. Meskipun kamu menemukannya, tanpa resep obat yang ditinggalkan ibumu, kamu tetap tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana resep itu bisa berada di tangannya? HMPH. Kenapa tidak bicara? Jiang Li, apakah kamu sudah panik? Kamu adalah putriku. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa melarikan diri dari genggaman ayahmu? Hahaha. Katakan, apa yang kamu inginkan? 50 juta untuk nyawa anakmu. Keputusan untuk melakukan bisnis ini ada di tanganmu. Tapi aku tidak sabar. Menunggu kamu mempertimbangkan. Uang dan barang harus berpindah tangan secara bersamaan. Aku harus melihat barangnya dulu sebelum memberikan uang. Baik. Kesepakatan sudah dibuat. Bagaimana dia bisa setuju dengan begitu cepat? Apakah ada yang tidak beres di sini? Hei. Ada sesuatu yang minta bantuanmu. Bagaimana bisa dokter terkenal Kairuan masih butuh bantuan orang lain? Jiang Guo baru saja mengancamku dengan resep ibuku. Dia minta 50 juta. Apa? Orang tua itu, setengah tubuhnya sudah masuk tanah, masih tidak tenang. Kau ingin aku membantumu dengan apa? Katakan saja. Saya tidak akan memberikan uangnya sepeser pun. Tapi saya masih harus mengecek kebenarannya. Bagaimana? Kamu sudah mendapatkan pesan penerimaan transfer 50 juta, kan? Apa resep obatnya? Benar, saya sudah menerimanya, tapi uangnya belum masuk ke rekening. Kamu tidak mungkin membohongi saya, kan? Saya sudah mentransfer uangnya kepadamu. Penerimaan transfer membutuhkan waktu. Jika tidak percaya, bisa cek di bank. Saya sudah menyuruh orang membuat akun palsu dan meretas ponselmu. Pengalihan panggilan sudah dipasang. Sekarang, tidak peduli seberapa keras kamu mencari, tidak akan menemukan masalahnya. Hahaha. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika sudah melakukan ini sejak awal, tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, kamu tetap adalah putri kandung ayahmu. Bagaimana mungkin ayah yang baik akan menyakitimu? Aku tidak punya waktu untuk bermain sandiwara denganmu. Di mana resepnya? Kau menipuku. Ini hanyalah resep biasa. Aku hanya bilang ini adalah resep yang ditinggalkan oleh ibumu. Tidak ada yang mengatakan ini adalah resep rahasia yang terkenal. Itu bukan kebohongan, kan? Obat yang benar-benar tanpa malu itu di mana? Aku masih ingin bertanya padamu. Ibumu seperti penjaga maling yang menjaga diriku. Sampai mati pun tidak mau bilang. Jujur saja, apakah kamu tahu? Jiang Guo. Dalam hal tidak tahu malu, kamu memang semakin mahir. Marah juga tidak ada gunanya. Lagi pula sekarang uang sudah ada di tanganku, Qiang Lin. Aku adalah ayahmu. Bersaing denganku, kamu masih terlalu muda. Qiang Lin, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membuatmu sadar. Aku akan jujur padamu. Itu 50 juta. Aku juga sedang menipumu. Qiang Lin, tunggu aku. Bagaimana, Pak? Uangnya sudah didapatkan? Aduh,
Belum. Gadis sialan itu ternyata bisa melihat rencana kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia sekarang setiap hari berada di sekitar Mu Jings. Kalau dia tahu tentang ini, mungkin Mu Zhao Zhao akan... Aduh, ayah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Kenapa nenek ini pingsan? Ayah, jangan cium dia ya. Jangan gerakkan dia. Bagaimana jika ini Mu Jinze yang mencurigai kamu? Kamu tidak melihat berita-berita terakhir? Ini banyak terjadi. HMPH, apa masalahnya, ayah? Itu adalah nenek kandung Mu Jinze. Bagaimana itu bisa berguna? Mu Jinze tidak mau menikahimu. Siapapun yang memohon, dia tidak mendengarkan. Jangan buat masalah. Ayo pergi. Oh hai, ayah. Kalau aku menyelamatkannya, ini adalah bantuan yang sangat penting. Kalau dia membantu aku bicara baik-baik ke Mu Jings, Mu Jings pasti tidak akan mempersulit kita. Begini, tidak akan ada masalah besar yang muncul. Benar, lalu tunggu apa lagi? Cepat, buruan selamatkannya. Halo, beri jalan. Saya mau bilang sama kalian, saya mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Kedokteran. Saya bisa menyelamatkan dia. Halo, apa kabar? Ada apa di depan sana? Oh, ada seorang nenek yang pingsan, namun sudah ada seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang telah membantu. Cao Kao, kamu tunggu di kamar sampai Mama datang. Mama akan pergi sebentar dan segera kembali. Patuh, beri jalan. Teknik pertolongan pertama kamu bermasalah. Jika terus seperti ini, orang tua ini akan kehilangan nyawa. Siapa kamu? Jangan campuri urusan orang. Jiang Yuan Jiang Yu. Mau apa kamu datang? Kamu mau mencuri suratku lagi? Kamu bermimpi. Kamu masih jadi mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kedokteran. Tulang-tulang orang tua lemah. Dia sama sekali tidak bisa menahan tekanan seperti ini. Tidak punya sedikit pun pengetahuan. Minggir. Jiang Lin, berani-beraninya kamu mendorong kakakmu. Kalau kamu terus membiarkan orang setengah tahu ini menyelamatkan orang, jika terjadi masalah pada orang tua nanti, dan keluarga menanyakan, jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Kamu masih bisa meraba nadi? Apa dia guru yang dipuja di luar negeri? Xiaolin, kamu sendiri juga tidak punya kemampuan. Jangan berpura-pura di sini. Kamu tahu dia siapa? Kamu sudah membunuhnya. Jangan seret kami ke dalam urusan ini. Aku tidak peduli dia siapa. Yang aku tahu adalah aku seorang dokter. Dia adalah pasien. Ketika bertemu saya harus bertanggung jawab atas hidupnya. Situasinya mendesak. Sebelum ambulans datang, langkah harus diambil. Saat ini hanya bisa menggunakan 8 jarum terbalik. Semoga tidak ada yang mengenali. Nenek. Di sini, apa yang kamu lakukan? Nenek, Jings. Tadi aku melihat nenek pingsan. Aku sedang memberinya pertolongan pertama, tapi Jiang Li terus menghalangiku. Dia juga sembarangan menusuk nenek. Cepat ke ambulans. Bagaimana keadaan nenek Jiang sekarang? Tenang saja. Saya sudah melakukan tindakan pertolongan pertama. Sekarang dia seharusnya baik-baik saja. Baik, saya percaya padamu. Dokter, nenek saya tidak apa-apa, kan? Sungguh sebuah keajaiban. Kalau orang biasa, pasti sudah tidak bisa diselamatkan. Nyonya tua tidak hanya bertahan sampai kami datang, bahkan kesadaran pun sudah pulih. Dengan beristirahat beberapa hari, dia bisa pulang. Beruntung penanganannya tepat waktu. Kalau tidak, baiklah, itu bagus. Barusan kau yang menolong nenek itu, kan? Kau menggunakan metode apa? Aku hanya melakukan tindakan pertolongan pertama yang sederhana. Nenek itu bertanggung jawab setelahnya. Bukan semua karena kerja keras saya. Jika tuanmu tidak memerlukan yang lain, saya akan kembali dulu. Anak perempuan saya masih menunggu di hotel. Baiklah, setelah nenek saya pulih, saya pasti akan berterima kasih kepada Anda secara langsung. Maskapai yang sama. Lokasi pertemuan dengan tingkat kepadatan tinggi, dan juga keterampilan dalam pengobatan. Apa dia dokter ajaib Carol? Nona Qiang, saya ingin bertanya. Selama 5 tahun di luar negeri ini, apa yang kamu lakukan untuk hidup? Tentu saja berbisnis. Jika tuanmu tidak percaya, bisa memeriksa sendiri. Tuanmu, silakan periksa latar belakangnya dengan baik. Dari dia lahir sampai sekarang, tidak boleh melewatkan sedikit pun jejak, terutama apakah dia dan Sen Yicara benar-benar memiliki hubungan? Yuan, kali ini beruntung kamu yang menyelamatkan aku. Jika tidak, aku sudah lebih dulu pergi. Nenek, kita ini satu keluarga. Kalimatmu itu terlalu asing. Sayangnya, Jings masih tidak mau menerima aku.
Jangan sedih. Tunggu Jinx kembali. Aku akan berbicara padanya dengan baik-baik. Jiang Yuan. Aku sudah bilang tidak boleh kamu masuk ke keluargamu sembarangan. Kamu menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Jinx, kamu sudah kembali. Di sini tidak ada yang menyambutmu. Keluar. Aku khawatir tentang nenek, jadi. Kau bukan istrimu Jinx. Panggilan nenek itu bukan untukmu. Mu Jinx. Kalau bukan karena Yuan Yuan kali ini, nenekmu ini tidak akan ada. Yuan Yuan adalah nenek. Kamu memang tidak boleh marah. Kamu mengerti? Dengar ya. Kamu bersikap seperti ini padanya. Dia masih memikirkanmu di mana-mana. Ini semua harus saya lakukan. Meskipun Jinx tidak menerima saya. Tapi saya tetap punya anak dengannya. Bahkan jika Yuan Yuan telah melahirkan anakmu, kamu tidak akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, kan? Apakah kamu mau membiarkan orang lain menghina keluarga kita? Tidak apa-apa, nenek, jika dia tidak ingin melihatku. Maka aku akan pergi. Jangan pergi, aku belum mati. Keluarga ini tidak perlu mendengarkannya. Bukan dia yang menyelamatkan nenek buyutnya. Yang menyelamatkan nenek buyut itu adalah kakak Jiang Li. Kamu bicara apa sih, Xiang Li? Kamu anak durhaka yang mengerikan. Kamu malah bertemu dengan orang itu di belakangku. Bicara tanpa penutup mulut di depan anak sendiri. Kamu juga pantas jadi ibunya. Minta izin aku. Aku hanya terburu-buru. Bagaimanapun, di usia sekecil ini, sudah belajar berbohong. Sebagai ibu, tentu aku khawatir. Aku tidak berbohong. Jika kakek dan nenek tidak percaya, kalian bisa periksa rekaman CCTV. Kalian akan tahu apakah aku berkata jujur atau tidak. Tutup mulutmu. Qiang Li menyelamatkan nenekku, dokter bilang sendiri. Apakah ada nenek tiruan? Aku Jiang Yuan, aku tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Sebelumnya aku sudah tua dan buta. Keluargamu tidak menyambutmu. Kau keluar cepatlah pergi. Yang menyelamatkan nyonyamu adalah Jiang Li. Tidak salah, gadis itu. Bodoh tapi cerdik, sepertinya dalam waktu dekat Mu Jinx akan mengetahui kebenarannya. Ayah, apa yang harus kita lakukan jika Mu Jinx mengetahui kebenarannya? Aku akan hancur. Tapi tidak ada kemungkinan seperti itu. Harus membuat Jiang Lin menghilang. Xiang Li. Data dia tidak sesuai dengan dokter ajaib Carrie. Apa benar aku terlalu curiga? Nenek, kenapa belum istirahat di malam hari seperti ini? Kau juga belum tidur, kan? Inilah pekerjaanmu. Jiang Li. Ini adalah gadis yang menyelamatkanku. Dia juga cukup cantik. Umurnya juga cocok. Nenek bukan seperti yang kau bayangkan. Baik-baik-baik, urusanmu aku tidak ikut campur. Ingat, jika butuh bantuan, katakan pada nenek. Nenek tahu lebih baik dari kamu tentang cara membuat gadis senang. Mu Jinx ini benar-benar bodoh. Tidak tahu cara memanfaatkan kesempatan. Harus saya yang datang. Nenek. Bagaimana kamu bisa di sini, Zhao Zhao? Nyonya Mutua, teh ini baik untuk tekanan darah tinggi Anda. Saya yang meresepkan untuk Anda. Anda bisa minum ini kapan saja. Nona Jiang memang cantik dan baik hati. Tidak heran kami sudah menyukainya sejak lama. Itu. Saya dan Zai Zhao memang memiliki ikatan yang kuat. Dia biasanya suka mengajak saya bermain. Bosmu biasanya tidak punya waktu. Jadi dia mengirimnya ke sini. Sepertinya Anda sangat familiar dengan Jinx kita. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kalau tidak, tulang-tulang tua ini mungkin sudah tidak tahan. Anda terlalu berlebihan. Ya, benar. Saat itu situasinya sangat mendesak. Saya hanya memberikan pertolongan pertama kepada Anda. Hati seorang dokter penuh belas kasihan. Seharusnya begitu. Memiliki kemampuan tetapi tetap rendah hati. Tidak heran Jinx akan memperhatikannya. Oh ya, Nona Jiang, apakah Anda sudah menikah? Nenek Jiang Li belum menikah.
Belum menikah itu bagus. Anak kami, Jinx, juga belum menikah. Aku maksud, kalian bisa lebih sering berbicara ketika ada waktu luang. Mungkin saja kalian bisa menciptakan keakraban. Bagaimana dengan itu? Apa kalian ingin membuat Kak Jianglin menjadi ibumu lebih cepat? Bagus kan? Aku suka Kak Jianglin. Kak Jianglin lebih baik padaku daripada wanita buruk itu. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tentang mantan istrimu. Jangan sebutkan itu. Dulu Jinx diracuni oleh pesaingnya. Karena itu, dia secara kebetulan terlibat hubungan dengannya. Ternyata dia juga dijebak oleh orang lain. Lalu, bagaimana? Jinx juga tidak melihat wajah orang itu dengan jelas. Dia juga tidak bisa mengumbar hal itu. Hanya bisa mencarinya secara diam-diam. Hingga setahun kemudian, Jiang Yuan akhirnya datang untuk melamar setelah 2 bulan. Nona Jiang, cepat sekali. Anak ini sangat malang. Sering-seringlah datang ke rumah kami untuk menemaninya. Saya catat. Bilang selamat tinggal, selamat tinggal. Ternyata Xiang Yuan sudah tahu bahwa anak itu adalah Mu Jinx. Tidak heran dia berusaha keras untuk mengganggu pernikahanku dengan Gu Jin. Tapi tidak mau mengambil posisi. Malah ingin menempatkanku dalam bahaya. Apakah kamu lapar? Ibu akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Tunggu di sini ya, baik-baik saja. Mami. Mami. Segera hubungi Wan. Awan, cepat biarkan ayah pergi menyelamatkan Mami. Mami diculik oleh orang jahat. Cepat beritahu ayah. Ayah, Mami dalam masalah. Cepat pergi selamatkan Mami. King Yuan. Dia baru saja keluar, kan? Bukan wanita jahat. Saya salah bicara. Itu kakak Jiang Li. Dia diculik oleh orang jahat. Kakak ipar Jiang Li. Bagaimana kamu tahu? Aku. Jiang Li, tidak peduli kenapa kamu menemui putriku. Aku akan mencarimu terlebih dahulu. Baru kemudian kita hitung-hitung. Bos. Wanita ini begitu cantik, sangat disayangkan jika dikubur hidup-hidup. Lebih baik pergilah. Jangan bikin masalah buat saya. Lubangi lebih dalam. Sungguh sayang. Saya tidak bisa mati. Anak perempuan saya masih menunggu saya. Saya akan ambil teleponnya. Kamu terus gali saja. Kenapa masih belum menemukan jejak Jiang Li? Sudah mulai mencari cara untuk menyelidiki rekaman CCTV di setiap persimpangan. Siapa yang akan menculiknya? Jinx. Saya datang lebih awal. Saya sudah bilang, tanpa izin saya, kamu tidak boleh datang. Baru aku yang ibu kandungnya. Kenapa Jiang Li bisa menginjak-injakku sendirian namun tidak bisa? Lagian kemarin Jiang Li membawa Zhao Zhao hampir diculik. Bagaimana kamu tahu tentang Jiang Li yang diculik? Hanya mendengar kabarnya, mendengar Gun Yuan. Gun Li tidak diculikkan tidak ada hubungannya denganmu ya? Apakah Mo Jinx tahu sesuatu? Bosmu telah menemukan jejak Nona Jiang. Cantik. Kamu sudah bangun, ya? Jangan takut. Kakak datang untuk menemani kamu. Ada orang. Sial. Tolong. Ada orang. Tolong. Jangan pergi. Ada orang, tolong. Baiklah. Di malam hari, meski kamu berteriak sampai putus suara, tidak ada yang akan datang menolongmu. Terimalah nasibmu. Mungkin aku akan bertindak lebih cepat. Hanya ada kesempatan ini. Tidak boleh gagal. Sial. Hati ini salah. Anak buahmu masih mengawasi. Barusan banyak ujian. Tidak apa-apa, terima kasih sudah menolongku.
Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sini? Bukankah kamu yang meminta Zhao Gao untuk meneleponku? Zhao Gao. Maaf, itu tidak. Bisakah kamu cepat mengantarkanku kembali ke hotel? Anakku masih menunggu di kamar. Loh. Bagaimana? Kaki sepertinya terkilir. Jangan bergerak. Aku antar kamu pulang. Berikan kartu itu padaku. Aku akan membawamu masuk. Kakak ipar masih di dalam. Jangan biarkan dia melihat pakmu itu. Anakku seharusnya sudah tidur. Saya bisa masuk sendiri. Hati-hati. Saya tidak ingat grup Wu memiliki layanan seperti ini. Preferensi pribadimu memang cukup unik. Aromaterapi. Untuk mengatasi masalah tidur. Coba saja jika tidak percaya. Baik. Istirahat yang baik. Saya akan mengirim orang untuk melindungi. Selamat malam. Sayang, selamat pagi. Mama, syukurlah kamu tidak apa-apa. Selamat pagi. Aku sangat khawatir tentangmu. Tidak apa-apa sekarang. Jangan khawatir. Orang yang mengambil Jiang Xiao diculik oleh Mer Mo meninggal di jalan menuju rumah sakit. Ia meninggal karena keracunan. Benar-benar sebuah keajaiban. Jika orang biasa, tentu saja sudah tidak bisa diselamatkan. Nenek itu tidak hanya bertahan sampai kita datang. Ia bahkan mulai sadar kembali. Bisa pulang dalam beberapa hari jika beristirahat dengan baik. Untungnya, segera mendapatkan pertolongan. Kalau tidak, itu akan berakhir buruk. Apa mungkin Jiang Li adalah dokter hebat yang menyelamatkan? Apa mungkin Jiang Li adalah jenius yang menyelesaikan semuanya? Siapa yang menyuruhnya? Apakah sudah ditemukan? Transferan uang dari rekening luar negeri. Untuk sementara, pelakunya belum ditemukan. Tapi sepertinya yang punya masalah dengan Nona Jiang hanya keluarga Jiang. Itu wanita jahat lagi. Dia berani mencoba membunuh Mami. Dia tidak boleh berhasil. Saudara perempuan yang ingin mencelakai Mami adalah wanita jahat yang menyamar sebagai Mami. Aku mengerti. Wan, cepat pergi ke kamar ayah dan buka komputer. Kali ini keluarga Jiang mengganggu Mami sudah aku rekam. Saatnya membuat ayah melihat wajah asli mereka. Ingin tahu di mana anakmu? Tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Jika tidak, jangan berharap bisa menemukannya. Keluarga Jiang benar-benar berlebihan terhadapnya. Tidak heran dia ingin mengakuisisi saham keluarga Jiang yang ada padaku. Tuanmu, apakah Anda sudah menunggu lama di sini? Ada urusan apa dengan saya, Miss Jiang? Anda sebelumnya mengatakan ingin membeli saham keluarga Jiang yang saya miliki. Saya menolak Anda sebelumnya, tapi sekarang saya berubah pikiran. Sial. Semua orang sial. Yuan, cepat keluar. Ada masalah. Mata-mata yang saya susun di keluargamu memberitahu saya. Mu Jinze berencana untuk mentransfer sahamnya kepada Zhao Ni. Tidak mungkin. Yuan, cepat keluar. Ya. Yuan. Saat ini, saya memiliki banyak saham. Jika saya transfer sekaligus, mungkin akan menarik perhatian. Jadi mungkin perlu sedikit waktu. Tidak masalah, Pak Mu. Anda mau membantu saya. Saya sudah sangat bersyukur. Kakak, ayah sangat tampan. Ibu juga sangat cantik. Mereka sangat serasi bersama. Saya percaya jika terus seperti ini, kita sekeluarga 4 orang akan segera berkumpul. Tapi apa yang membuat tuanmu tiba-tiba berubah pikiran? Saya tidak peduli apa masalahmu dengan keluarga Jiang.
Tapi menggunakan anak untuk mengancam orang lain adalah tindakan yang sangat keji, dan aku harap kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku janjian dengan dokter untuk membawa Erzao ke pemeriksaan kesehatan. Saya pergi dulu ya. Ayah akan membawa saya ke rumah sakit. Kita tukar dulu. Jika ada sesuatu, hubungi saya kapan saja. Tenang saja, Kak. Saya pergi ganti baju. Ayo sini, Jiang Li. Kau brengsek. Apa sih trik yang kau mainkan? Bisa-bisanya Mu Jinze setuju untuk memberi saham padamu. Saya peringatkan kamu. Jangan berbuat ulah lagi. Berbuat ulah? Kalian pikir saya berbuat ulah? Apakah kau masih memiliki rasa manusia? Apakah kau ingin ayahmu yang sudah berusia tua ini menjadi tanpa tempat tinggal? HMPH, kalian hanyalah hewani. Tidak pantas bagiku menggunakan cara yang kusertakan pada manusia untuk menghadapi kalian. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, aku berjanji akan membuatmu menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Aku akan membuat kalian berdua bersama ayahmu masuk penjara. Baik. Jiang Li, kau sungguh licik. Uang ini adalah kesalahan kita, Jiang Li. Selama kau membuat Mu Jingz mengembalikan keputusannya, berapapun yang kau inginkan, kami akan berikan. Apakah uang bisa membeli kembali reputasiku? Apakah uang bisa membeli kembali waktu dan anak-anak yang terpisah dari keluarganya? Sembunyikan perasaan palsumu. Saya akan membuat kalian membayar dengan darah untuk darah yang telah hilang. Ah, kamu ah. Salut salut. Salut salut ah. Salut, kamu jangan menyesal. Saya sudah bilang, meminta dia tak berguna. Kamu lupa dia juga begitu keras kepala dulunya. Akhirnya hanya dia yang bisa menenangkan. Hanya bicara apa gunanya? Sekarang bagaimana cara menjualnya? Tenang, aku sudah meminta Yuan untuk mencari cara lain. Mami, kamu pulang. Mengapa kamu pergi selama ini? Kamu masih basah sekali. Apakah penjahat itu mengganggumu lagi? Jangan khawatir, penjahat akan segera mendapatkan hukuman. Apa yang terjadi? Mu Jinze menghentikan transfer saham? Mu Jinze, keluar sekarang, beri jalan, saya mencari Mu Jinze. Nona Jiang, tenangkan diri, Mu Jinze, Mu Jinze. Jinze, dia datang mencariku. Saya sangat takut. Ah. Mengapa kau tidak takut saat merugikan orang lain? Mu Jingz. Mengapa? Ini urusan pribadi saya. Tidak perlu kau tahu. Turunlah. Meski tidak bisa memberimu saham, tapi memang aku yang melanggar kontrak duluan. Aku bisa memberimu kompensasi yang sesuai. Kamu isi sendiri. Presidenmu benar-benar dermawan. Sayangnya kamu tidak membutuhkannya. Jiang Li bukan semuanya sesederhana yang kamu bayangkan. Jiang Yuan dan keluarga Jiang telah membuatku kehilangan segalanya. Aku berhak membuat mereka membayar harga yang setimpal. HMPH. Jingz, kamu sudah kembali. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu merasa bersalah? Apa yang kamu bicarakan? Menghancurkan kehidupan adikmu sendiri. Melihat putrimu terbaring tidak sadarkan diri, dia memaksa saya dengan menyelamatkan nyawanya sebagai syarat. Apakah kamu pernah menyesal? Jingz, jangan percaya kata-katanya. Dia hanya ingin merusak hubungan antara kita berdua. Jangan percaya padanya. Jangan pura-pura sedih di hadapanku. 2 minggu lagi, setelah berhasil cocok lebih awal, membawa dana bantuan yang aku berikan padamu dan benar-benar menghilang dari hadapanku. Jiang Li, kamu ingin merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Kau bermimpi. Mami, kenapa membiarkan aku tinggal sendirian di sini? Kau sudah demam. Aku ingin merawatmu. Mami sedang sakit. Tidak ingin menularkan padamu. Mama sudah menyewa kamar baru. Kamar 2120.
Kamu tinggal istirahat di sini. Besok Mama akan datang menjemputmu. Jangan buka pintu untuk orang asing. Ingat ya. Ingat, kamu harus benar-benar istirahat. Baik. Besok Ibu akan menjemputmu, ya. (212.102) Halo, Bu, saya sudah sampai. Jinx ada di kamar 2102, kan? Iya, saya mencari orang untuk memijat kakinya. Ini adalah kesempatanmu yang satu-satunya. Jangan sampai gagal. Tenang saja, Bu. Saya sudah menghitung masa ovulasi. Hari ini pasti berhasil. Lepaskan, buka. Saya berpura-pura apa? Obat yang kau berikan. Bukankah ini yang kamu inginkan? Ada apa ini? Bukankah sudah membayar pelayan untuk menjaga pintunya? Siapa di luar? Siapa yang berani sekali? Berani memberikan obat padaku? Manajer, kamu di sini bagaimana? Kamu kenapa demam? Sudah. Tunggu sampai kamu bangun, aku akan menghitungnya. Fuyuan yang memberikan obat kepada tuanmu sudah ditemukan. Tapi dia juga tidak tahu dipekerjakan oleh siapa. Mengenai Nona Jiang, karena demam, jadi masuk ke kamar yang salah. Lanjutkan penyelidikannya. Jika tidak menemukannya, jangan datang menemui saya. Mengapa dia memberikan rasa yang sama seperti wanita 5 tahun lalu malam ini? Kecil Wang, di mana Anda masih tidak nyaman? Jangan bergerak, kamu masih demam. Mo Jinx, apa yang kamu mau lagi? Apa kamu merasa sudah cukup menyakiti saya? Semalam saya telah diracuni. Maaf, apapun yang kamu inginkan sebagai ganti rugi, saya bisa berikan. Kalau begitu kembalikan saham keluarga Jiang kepadaku. Apakah saham Jiang Lin begitu penting bagimu? Tidak bisa. Kalau begitu tidak perlu dibicarakan lagi. Ibu, akhirnya kamu kembali. Jika kamu tidak pulang, anak-anak akan pergi mencarimu. Wan. Jika takdir berkata kamu tidak bisa bersama ayah mereka, apakah kamu dan Zhao Zhao akan memilih ibu? Tentu saja, tak peduli apa, Wan selalu mendukung ibu. Ibu, masih belum enak badan? Beristirahat dengan baik, besok kita pergi bermain ya. Tidak disangka rencana saya yang teliti malah kalah dengan keberuntunganmu. Wan, ayo kita cepat. Sepertinya kau akan merusak rencanaku selama kau masih hidup. Kali ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wan, minggir. Ibu. Ada apa dengan jalan pelan? Kok panik sekali? Nona Jiang ditabrak mobil. Apa? Ke rumah sakit? Bagaimana dengan wanita yang dibawa karena kecelakaan? Anda ini siapa baginya? Apapun yang terjadi padanya, dia sudah dibawa ke sana untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana hasilnya, dokter? Maaf, kami terlambat mengantarkannya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tinggalkan dia. Tuan, sabar ya. Saya sudah bilang, selamatkan dia. Dengar tidak? Selamatkan dia dengan harga berapapun. Pak, saya mengerti perasaan Anda, tapi kami benar-benar sudah berusaha semampu kami. Coba lagi. Selamatkan dia. Pakmu, Anda mencari ibu saya, kan? Namanya Jiang Li. Pak, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibu Anda. Saya akan mencari dokter terbaik. Kamu tenang saja. Dia tidak akan apa-apa.
Siapa bilang ibuku akan mati? Dia hanya terluka di kakinya saja. Kamu maksud orang di dalam itu? Dia bukan ibumu, Maaf mengganggu. Mari kita pergi temui ibumu sekarang, Aduh, lembutlah sedikit. Jialin, mengapa kau begitu tidak berhati-hati? Terima kasih Tuhan, kau tidak apa-apa. Bagaimana jika tadi di ruang operasi orang yang tidak bisa diselamatkan itu kamu? Apa yang akan terjadi pada aku? Sekarang aku sudah berpikir jernih. Saya akan segera mengalihkan semua saham keluarga Jiang kepada Anda karena saya menyukai Anda. Apa yang Anda katakan? Selama ini, saya tidak mengerti perasaan saya sendiri. Sampai saya tahu Anda dalam masalah. Barulah saya tahu Anda sering mengalami masalah. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkan mereka terus mengganggumu. Meskipun kau mungkin tidak menerima aku. Mulai hari ini, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Terima kasih. Hai. Apa? Mister Mu, saya perlu bantuanmu. Semua orang sudah berkumpul, kan? Kalau begitu, mari kita mulai. Sejak ini adalah rapat tingkat tinggi Jiang. Seharusnya nona kedua Li hadir. Yang Li tidak bisa datang. Dia di rumah sakit, hidup dan mati tidak pasti. Saya sebagai ayahnya, aku akan menerima semua sahamnya. Perusahaan Jiang dikelola sepenuhnya oleh nyonya Anda. Gadis kedua Jiang adalah ahli waris yang sah. Apa kau masih belum melihat situasinya? Jangan lupakan, sekarang orang yang memimpin perusahaan Jiang adalah aku. Jiang Guo, kau terlalu cepat senang, ya? Jiang Li, kenapa kau masih hidup? Kenapa kamu, aku tidak mati? Membuat kalian sangat terkejut. Iya juga. Kalian hanya fokus untuk memperebutkan saham. Tapi tidak memastikan hidup matiku. Bagaimana mungkin, Xiao Lin? Jika kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Akhirnya kau adalah putri kandungku. Di dunia ini, mana ada ayah yang menginginkan hal buruk terjadi pada anaknya? Lalu, apa dengan istri dan putrimu yang baik ini? Jangan bicara seenaknya, aku tidak melakukan apa-apa. Jiang Li selalu meminta bukti untuk setiap hal. Jangan coba-coba mencemarkan nama baik kita. Ingin bukti? Tenang, saya akan memberikannya kepada Anda. Setiap kata yang saya katakan selanjutnya, kalian semua harus mendengarkan dengan baik. Mulai hari ini, jabatan ketua dewan akan saya jalankan. Zhang Lin, Anda tidak mengerti apa-apa tentang urusan perusahaan. Dengan alasan apa Anda menerima perusahaan saya, dan kamu hanya memiliki 30% saham? Mengusirku dan menjadi direktur sendiri. Apakah kamu bermimpi atau sedang bermimpi? Lihat saja, kamu akan tahu. Tidak mungkin tidak. Ini sebenarnya bagaimana? Ayah. Mengapa Jiang Lin bisa memiliki 60% saham perusahaan? Apa ibu benar-benar telah mengalihkan semua saham kepada dia? Jiang Lin, kamu ini anak yang tidak berbakti. Saya tidak mengakui itu. Perusahaan Jiang harus menjadi milikku. Mencari kekuasaan dan keuntungan, mengabaikan hukum. Jiang, kamu benar-benar membuka mata generasi muda. Mu Jing, kenapa kamu masih membela dia? Kamu tidak bisa. Seandainya saya bilang di depan Jiang Li bahwa saya mengancam Mu Jinze dengan mendonorkan ginjal untuk Mu Zhao Zhao, dia pasti akan membongkar saya. Kamu baik-baik saja? Nona kedua saat ini memang pemegang saham terbesar di perusahaan. Menurut undang-undang, Nona Jiang memang bisa mengelola perusahaan. Kalau dilihat dari ini, seharusnya seperti itu. Sekarang yang tidak bisa melihat situasi adalah kamu, kan?
Aku akan membuatmu membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. Haha, Xiao Li, ayah. Ayah sudah tahu kesalahannya. Haha, Xiao Li, ayah. Ayah sudah tahu kesalahannya. Ayah sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tolong biarkan ayah kali ini. Ayah, kan? Aku sama sekali tidak melihat sikapmu. Tidak apa-apa, kamu masih punya banyak waktu untuk merenung di kantor polisi. Haha, sayang. Kalian mau apa? Kalian lepaskan Jiang Li. Kamu memperlakukan ayah kandungmu seperti ini. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kau akan mendapat balasannya. Balasan. Jika memang ada balasan, kau sudah mati lama. Sejak langit tidak mengambil nyawamu, maka ajaran ini akan kutanggung. Jangan terburu-buru. Aku punya banyak waktu untuk mengurusmu. Kamu Jiang Lin. Kamu Jingze. Jiang Lin Jingze Jingyun Jingyun. Wu Jingze. Kamu tahu tidak, sebenarnya aku sudah menunggu hari ini selama 5 tahun. Tidak heran kamu begitu terburu-buru mencari kotak ini setelah mendapatkan perusahaan. Di dalamnya ada resep rahasia yang ditinggalkan oleh ibuku. Ini bisa menyelamatkan orang terpenting bagiku sebenarnya. Katanya sudah muntah darah dan sedang dalam proses penyelamatan. Dokter, bagaimana kondisi putri saya sekarang? Keadaannya sangat kritis. Harus segera dilakukan operasi. Bahkan jika berhasil, pemeliharaan yang cermat setelah operasi juga diperlukan agar bisa sembuh. Hanya saja, menurut saya, selain dokter yang hebat, tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi, apakah itu berarti sudah waktunya? Lalu, apa yang ditunggu? Segera atur operasi. Saya adalah Kara Jiang Li. Apa yang kamu katakan? Maaf, saya menyembunyikan ini darimu karena saya kembali kali ini untuk menghadapi keluarga Jiang. Saya tidak ingin masalah semakin rumit. Ambil obat sesuai resep ini. Segera setelah operasi, berikan padanya. Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Saya sangat beruntung bisa bertemu Anda. Apakah ada petunjuk lainnya? Segera atur operasi. Hanya saja tidak ada donor ginjal yang cocok. Sebelumnya, Nona Jiang Yuan, istri Anda, sudah datang. Tapi mereka tidak cocok. Asalkan bisa menyelamatkan Zhao Zhao, saya siap memberikan ginjal saya. Apapun bisa. Zhao Zhao, jangan takut. Kali ini, Mama pasti akan melindungimu dengan baik. Nona Jiang dan kakak ipar memang punya jodoh yang kuat. Orang tua kandung saja tidak cocok. Sungguh jodoh, Nona Jiang bisa cocok. Apa yang kamu katakan? Ayah. Kamu adalah putri Jiang Li. Kenapa memanggilku ayah? Selamat pagi, ayah. Orang di dalam itu. Orang di kamar kecil adalah kakak Zhao Zhao. Aku adalah Wang Wan. Ibu aku adalah Jiang Li. Apa ayahku adalah kamu? Mamah adikku sedang dalam masalah. Kamu cepatlah menyelamatkan Mamah, Xiang Yuan. Dia tidak baru saja keluar, bukan wanita jahat. Saya salah bicara, itu kakak Jiang Li. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Tuanmu. Jiang Wanwan dan Mu Zhao Kao memang adalah kembar. Dan orang tua kandungnya memang Anda dan Miss Jiang. Ternyata orang yang sebenarnya saya cari sudah ada di samping saya. Sudah ada di samping saya. Kapan ayah, ibu, dan kakak akan bangun? Tenang, mereka berdua akan bangun sebentar lagi. Tunggu sampai ibu bangun. Baru saat itu kita 4 orang bisa benar-benar bersatu kembali. Pakmu. Kasus yang Anda minta saya telusuri sudah jelas. Membujuk Anda dengan obat tidur, dan yang menabrakkan mobil ke Miss Jiang adalah ibu tirinya, yaitu Ibu Jiang Yuan. Pasti mereka sudah bersekongkol sebelumnya. Hubungan baik. Keluarga Jiang sudah merancang hal ini kepadaku, masih berusaha membunuh Jiang, sembunyikan kebenarannya. Ada yang lain?
5 tahun yang lalu, setelah Jiang Xiaoji hamil, dia terus dipenjara. Anak pertama yang dia lahirkan juga dibawa pergi oleh keluarga Jiang dengan tuduhan janin mati. Dan kemudian Jiang Yuan datang menemui Anda dengan anak tersebut. Baik, Jiang Yuan. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Sekarang saatnya dia membayar harganya. Sebelumnya, Mu Jingskan sudah setuju. Selama kamu cocokkan tipe darinya, dia akan melindungi keselamatanmu, kan? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mama harus membantuku. Tidak boleh membiarkan orang itu merendahkan kita. Apakah Mu Jings tidak takut anak liar itu mati? Apakah Jiang Li sudah memberitahunya kebenaran? Kalau begitu, bukankah aku bisa memberitahu Mei Ting sebelum orang lain tahu kebenaran? Aku akan memberitahu Mei Ting bahwa Mu Jing setelah berselingkuh, meninggalkan istri dan anak, memaksamu untuk bunuh diri. Kamu sudah bangun. Bagaimana dengan Cao Cao? Operasinya sangat berhasil. Dengan resepmu di sini, Cao Cao sebentar lagi akan bangun. Dengan begitu, aku merasa lebih tenang. Ayah, Ibu, Yan Yan sudah memberitahu dia. Mu Jings, Yan Yan, meskipun dia anakmu, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menjauhkannya. Tenang saja, aku tidak akan menjauhkan Yan Yan. Ada juga Zhao Zhao, kalian semua bisa tinggal bersama. Tapi ada satu syarat, bisakah kamu membawa saya, Nona Kiao? Mami, tolong setujui saja, Ayah. Itu tergantung bagaimana kamu berperilaku. Tuanmu, ada masalah besar? Nah, kamu teruskan saja. Itu Jiang Yuan bilang kamu merebut adiknya, merebut anaknya. Sekarang ibunya lagi ribut di bawah. Wan Wan, kamu temani ibu dulu. Ayah mau turun sebentar. HMPH. Saya minta izin kepada Anda. HMPH. Sudah sekian tahun, anak perempuan kami, Yuan Yuan, telah melahirkan seorang anak untuk keluargamu. Namun dia bahkan tidak bisa bertemu dengan putrinya sendiri. Tidak ada status, itu sudah cukup. Sekarang suaminya malah direbut oleh adik perempuannya sendiri. Ini terlalu berlebihan. Tidak menyangka Nona Jiang adalah orang seperti ini. Iya. Mu Jings, saya tidak percaya di bawah opini publik kamu masih berani memperlakukan putri saya seperti itu. Memfitnah bisa membuatmu dipenjara. Nyonya Jiang, apakah kamu berani bertanggung jawab atas jamuanmu sendiri? Saya tentu berani bertanggung jawab. Menantu dan kakak ipar sudah sebesar ini. Meskipun kamu tidak suka Yuan Yuan, bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan anak? Iya, apakah kamu ingin memaksa putri kandungmu untuk memanggil seorang selingkuhan yang merebut suaminya sebagai ibu? Iya, merebut suami orang dan juga merebut putrinya. Ini sangat tidak tahu malu. HMPH, benar. Ternyata kamu selalu tahu betapa gila dan kejamnya menghancurkan sebuah keluarga. Tahun itu kau memikat ayahku, dan memaksa ibuku putus asa hingga bunuh diri. Zuang, ketidakhormatan ini kau lupakan? Mu Jings, sejak kau tetap ingin melindunginya, biarkanku yang membawa Aroh pergi. Aku tidak akan memperbolehkan cucuku sendiri terpapar cinta paksa dari kalian. Jiang Yuan bukan ibuku, hanya Jiang Li yang menjadi satu-satunya ibuku. Jangan pergi. Kamu ini anak nakal. Berani melawan bukan? Datang sini. Datang. Jika kamu berani menyentuh putriku lagi, aku pastikan kamu akan hancur. Aku tidak main-main. Kalian semua sudah melihatnya, kan? Semua orang sudah melihatnya, kan? Sudah bertahun-tahun. Dia mengajarkan cucuku seperti ini. Ajarnya adalah tidak mengenal siapapun. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya seorang yang biasa. Aku baru saja mulai. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu turun? Sayang, bagaimana keadaanmu sekarang? Jangan khawatir, Didi, Mama baik-baik saja. Semua paman dan bibi sudah melihatnya, kan? Aku dan Wan Wan adalah kembar yang terpisah selama bertahun-tahun. Dan semua ini adalah karena keluarga wanita jahat ini. Kalian sangat berharga. Apa bukti yang kalian punya? Kau mau bukti?
Baiklah, aku akan memberikan bukti padamu hari ini. 20 tahun yang lalu, kau merayu ayahku ketika menjadi pembantu. Kau merayu di depan ibuku. 5 tahun yang lalu, kau memabukkan aku dan merusak pernikahanku. Setelah mengetahui bahwa ku mengandung keturunan keluargamu, kau menyekapku. Kau menipuku untuk melahirkan seorang yang lumpuh. Masih ingin menempatkan saya dalam bahaya. Kalau bukan karena kalian bahkan tidak mengizinkan saya melakukan pemeriksaan kehamilan, bagaimana saya bisa menyembunyikan kelahiran ini dari kalian? Xia Wanwan, langit memiliki mata. Ditakdirkan untuk saya yang membersihkan kalian. Segera turunlah, itu adalah nasibmu dan ibumu. Kalian berdua memiliki, mengapa aku dan Yuan tidak? Aku ingin melihat kalian yang tinggi dan megah satu persatu terpisah dari ibu dan anak. Sangat menderita. Sekarang giliranmu dan Jiang Yuan untuk merasakan perasaanku. Apa yang ingin kau lakukan pada Yuan? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan pada Yuan? Kau wanita jahat. Apa yang ingin kau lakukan pada Yuanku? Bawa dia pergi. Jaga dia baik-baik. Kamu sebenarnya mau apa? Lepaskan aku, kau wanita gila. Pasangan Jiang sudah ditangkap semua. Makam menyatakan akan mengejar keadilan untuk kejahatan mereka sampai akhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Mu Jings dan Jiang Li tidak akan membiarkanku pergi. Jiang Yuan tinggal di kamar itu. Jiang Yuan pasti sudah mendengar kabar dan melarikan diri lebih awal. Selimutnya masih hangat, pasti tidak jauh melarikan diri. Mari kita cari terpisah. Baik. Jenderal, jika Anda tidak mau melepaskan saya, maka mari kita bersama-sama ke neraka. Mengincar orang yang paling kau pedulikan. Rumah sakit pasar peternakan. Masuklah. Sayang. Rindu Mama. Kau bangun. Anak ini, Wan, aku sudah bilang padanya untuk pulang lebih awal dan istirahat, tapi dia tidak mau. Dia sudah bersamaku sejak kecil. Dan aku mencarinya selama 5 tahun. Sekarang semuanya sudah berakhir. Menunggu Zhao Zhao pulih sepenuhnya, kami sekeluarga berempat akan memiliki banyak waktu. Hei, Zhao Zhao sudah tidak terlihat. Apa maksudnya Zhao Zhao sudah tidak terlihat? Bu, apakah Anda melihat perawat perempuan yang membawa anak? Terima kasih. Panggilan darurat, hei. Panggilan darurat. Segera beritahu yang lain. Tidak ada pelarian untuk tim penyelamatan. Ya. Memangnya karena kita adalah ibu dan anak, aku pikir akan mengeksploitasi nyawamu untuk menipu orang tuamu. Tampaknya kamu sekarang tidak berguna lagi. Tidak perlu lagi. Bukankah kamu cerdas?
bisa mencari ibumu sendiri? Lihatlah tanganmu yang seperti apa ini ya. Ya, ya. Ya. Ya, Li Xiao. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Perempuan jahat tidak boleh mengganggu saya, Ibu. Xiao Li, lepaskan. Saudara perempuan, Ibu. Jianglin, kenapa kamu merebut segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku? Semuanya itu sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu. Jiang Yuan, kamu sebaiknya tinggal di neraka dengan baik. Kalian bertiga baik-baiklah berkumpul. Turunlah, turunlah. Bukankah kamu sangat membenciku? Bunuh aku saja. Bagaimana kalau kamu bunuh aku sekarang? Ah, tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu hanya akan mengotori tangan saya. Saya ingin kamu tahu. Kadang-kadang, hidup itu lebih menyakitkan daripada mati. Kemudian Lisa menikah dengan Stephen. Mereka hidup bahagia. Apakah seperti kebahagiaan bapak dan ibu? Tidak, bapak dan ibu lebih bahagia daripada pangeran dan putri. Karena kita ada. Sudah pukul 9, dua orang kecil ini harus kembali ke kamarnya. Tidak, aku tidak mau. Itu tidak bisa, ibu kalian itu. Sekarang dia adalah milikku. Ya, tunduklah, datanglah ke sini, ayahmu ini. Datang. Benar-benar hebat. Ayo pergi. Sayang, aku pergi sebentar. Mujinze, kenapa aku tidak pernah menyadari betapa nakalnya kamu? Ayo, anak-anak, masuk ke selimut. Besok ayah akan membiarkan nenek membawa kalian bermain. Hari ini kalian berdua tidak boleh mengganggu dunia berdua aku dan mamiku. Mengerti? Kakak, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Bahwa kakek akan merebut ibu. Apakah sekarang masih bisa ganti kakek? HMPH. Sayang, aku sudah kembali. Tenang saja. Aku sudah tahu semuanya.